Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan yang sedang melaut tewas tersambar petir. Terduga pelaku ruda paksa terhadap gadis difabel tewas dihakimi massa. Puluhan pelajar disabilitas dengan semangat mengikuti pelatihan mitigasi bencana. Ya, 7 remaja yang terlibat tawuran dan menyerang seorang warga di Makassar ditangkap polisi. Akibat penyerangan, wajah korban tertancap busur panah dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah identifikasi kamera pengawas, polisi menangkap 7 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Makassar. Kurang dari 24 jam, ke-7 remaja ditangkap di Kabupaten Baru saat mereka hendak melarikan diri. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam seperti parang, anak panah lengkap dengan ketapel, beberapa batu, serta 3 unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi penyerangan. Menurut polisi, aksi penyerangan ini bermotif balas dendam. Kelompok remaja Jalan Muhammad Jufri melakukan aksi balasan setelah salah satu rekan mereka sebelumnya dianiaya oleh pemuda Jalan Adipura. Motif perkara ini adalah adanya kesalahpahaman antara anak Jalan Adipura dengan anak Jalan Muhammad Jufri, di mana saat saudara Zulfikar saat melintas di Jalan Adipura, tepatnya di depan sekolah kids, saudara Zulfikar sempat diparangi oleh anak Adipura sekitar jam 01.00. Sebelumnya, ke-7 remaja ini menyerang kelompok remaja lain. Namun penyerangan itu membuat seorang warga bernama Mustafa yang sedang melintas terkena anak panah di wajahnya sampai harus dirawat di rumah sakit. Atas perbuatannya, ke-7 tersangka terancam 10 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, beralih ke informasi lain, momen peringatan Hari Disabilitas Internasional dirayakan di Kabupaten Goa. Ratusan tangkai bunga mawar dibagikan berisi pesan kesetaraan bersama kaum disabilitas. Perayaan Hari Disabilitas Internasional 2025 digelar puluhan penyandang disabilitas dan pegiat sosial di ruang publik, tepatnya di lapangan Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa pada Rabu sore. Para penyandang disabilitas diantaranya membagikan 200 tangkai bunga mawar kepada masyarakat. Setiap tangkainya disematkan pesan berisi imbauan tentang kesetaraan bagi para disabilitas. Ya, selanjutnya puluhan pelajar penyandang disabilitas dari sekolah luar biasa di Parepare mengikuti pelatihan mitigasi bencana. Kegiatan ini bertujuan agar penyandang disabilitas mampu menyelamatkan diri sendiri. Sebanyak 40 pelajar SLB di Parepare mendapat materi teknik evakuasi mandiri terhadap bencana. Mereka juga diajarkan cara memakai pelampung dan menggunakan perahu karet. Seluruh peserta dibekali pengetahuan tentang cara mencari perlindungan saat terjadi gempa bumi. Pelatihan yang digelar oleh BPBD Parepare dan Badan SAR Nasional bertujuan untuk membekali kaum disabilitas agar mampu menyelamatkan diri sendiri dan meminimalisir korban jiwa saat bencana. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk bagaimana teman-teman kita yang difabilitas dapat mengantisipasi keadaan darurat. Keadaan darurat ini baik bencana banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana mereka menyelamatkan diri dulu dari kondisi darurat tersebut, sehingga tidak menimbulkan korban kepada teman-teman difabilitas. Pihak sekolah menyambut baik pelatihan ini karena memberikan nilai tambah serta bekal keterampilan darurat bagi para siswa berkebutuhan khusus.
Dengan pembekalan ini, penyandang disabilitas diharapkan mampu menyelamatkan diri saat bencana alam terjadi. Bisa menolong dan menjadikan pelatihan ini sebagai bahan pembelajaran ke depannya dalam menangani atau menghadapi bencana yang dialami. Pelatihan ini dilaksanakan mengingat potensi bencana alam dan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, seorang perempuan yang sedang hamil dianiaya oleh suaminya sendiri hingga mengalami luka lebam di tubuhnya. Penyiksaan itu dilatar belakangi rasa cemburu pelaku terhadap korban. Perempuan berinisial IS merekam kondisinya setelah dianiaya oleh suaminya sendiri berinisial AR. Dalam rekaman tampak luka lebam di kaki, paha hingga di tangan. Ironisnya saat dianiaya korban diketahui sedang hamil muda. Kekerasan itu terjadi pada 19 November di rumah orang tua pelaku di Bulukumba. Karena tak tahan dengan penyiksaan suaminya, IS melaporkan kasus ini ke Mapolres Bulukumba. Korban mengaku kekerasan ini bukan yang pertama. Ia sudah 4 kali dianiaya selama masa pernikahan. Motif kekerasan ini bermula dari kecemburuan pelaku setelah melihat istrinya berkomunikasi dengan teman laki melalui pesan singkat. Menindaklanjuti laporan, tim penyidik unit PPA Polres Bulukumba menangkap pelaku AR pada 1 Desember 2025 di rumahnya di Kecamatan Bulukumba tanpa perlawanan. AR kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Pengumpulan alat bukti pada saat penyidikan, kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan telah kita lakukan penangkapan yang untuk kepentingan penyidikan. Tersangka saat ini sudah kita lakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan selanjutnya. Motifnya sendiri? Jadi motif yang disampaikan oleh korban itu dilatar belakangi oleh adanya perasaan cemburu oleh tersangka sehingga berlangsung pertengkaran mulut yang berlanjut kepada terjadinya kekerasan. Polres Bulukumba menegaskan proses hukum terhadap tersangka akan berjalan sesuai aturan. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Ya, tim Polres Goa mengerahkan pasukan untuk meredam potensi kericuhan. Menindaklanjuti video tindak main hakim sendiri masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual di Tompo Bulu. Dalam video itu, warga menganiaya terduga pelaku yang meruda paksa gadis disabilitas hingga tewas. Sejumlah warga desa Parang-Parang Tulaau, Cikoro, Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menangkap pria terduga pelaku ruda paksa terhadap gadis difabel. Ironisnya, warga yang emosi sempat melukai pria itu hingga tewas dan menyeretnya keliling kampung. Respon aksi main hakim sendiri itu, Rabu malam jajaran Polres Goa mengerahkan pasukan gabungan dari Satuan Samapta, Reskrim, Intel Binmas serta tim kesehatan dari Dokes Polres Goa ke tempat kejadian. Polisi akan melakukan penyelidikan sekaligus mengamankan situasi agar hoaks dan kericuan tak meluas. Info awal yang bersangkutan dianiaya dikarenakan memang yang bersangkutan melakukan tindak pidana ya pemerkosaan. Tapi untuk itu kami akan cross-check lagi seperti apa kejadian agar tidak terjadi berita. Yang jelas kita tidak underestimate, tetapi kami hanya melakukan cekon agar situasi tetap kondusif. Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi video yang beredar dan menunggu klarifikasi resmi dari aparat. Polisi juga mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyerahkan seluruh proses penyelidikan, termasuk pemeriksaan korban dan terduga pelaku sepenuhnya kepada tim penyidik. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.